Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Apis Rudit Setiono, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Penusuban 02, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas harian dan pada saat mereka mengerjakan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap telah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau sering disebut dengan teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham tentang apa yang saya berikan, karena saya hanya berfokus pada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya menjadi fasilitator belajar. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan sepenuh ketulusan hati dalam mendidik murid. Guru pun harus mempelajari karakteristik murid yang berbeda-beda. Guru pun harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, di mana diharapkan murid-murid bisa berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi. Semua itu bertujuan untuk memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan yang baik dan contoh yang baik kepada semua murid-muridnya.
Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua sebagai para pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.